Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga teman-teman cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, sehingga channel teman-teman segera dimonetisasi, bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari konten kreator YouTube. Ya, kembali teman-teman, Pak Dewarno akan menjawab pertanyaan teman-teman. Tema apa Pak Dewarno yang mudah dibuat dan bisa dibuat seri lebih mudah? Nah, jawaban teman-teman jawaban Pak Dewarno begini. Tema apa yang mudah dibuat untuk channel YouTube bisa kesinambungan? Jawaban Pak Dewarno begini teman-teman. Ya Mas, ya. Tembus Kerangkan ya? Ini ya, tembus Kerangkan. Mau kemana Bapak? Tol Jagorawi. Tol Jagorawi ya, ikut ini nanti ke kiri lagi. Sampai kanan. Moga-moga ya. Ya teman-teman, inilah di pinggir jalan kadang ada yang nanya begini teman-teman. Ini sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung memberikan satu pembelajaran untuk teman-teman. Ini membangun mental dan percaya diri. Kunci sukses seorang konten kreator itu percaya diri membuat video teman-teman. Ya, ini tadi ada yang nanya jalan menuju tol Jagorawi gitu teman-teman ya. Nah, inilah sebenarnya secara tidak langsung memberikan pembelajaran bagi teman-teman untuk membuat sebuah konten video itu dengan membangun percaya diri teman-teman ya. Ini di pinggir jalan banyak yang nanya teman-teman. Oh ya, kembali tadi, konten apa yang mudah dibuat itu ada 3 hal teman-teman. 3 hal apa Pak Dewarno? Pertama, konten yang mudah dibuat itu sesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Kemampuan apa Pak Dewarno? Misalnya teman-teman mempunyai suatu hobi ya, suatu hobi apapun bentuknya. Ketika teman-teman mempunyai hobi, berarti punya kemampuan untuk membuat atau merawat dan menekunin hobi teman-teman ya. Misalnya apa Pak Dewarno? Ada yang hobi ternak, ada hobi pembalap motor, ada yang hobi petualang. Nah, itulah yang teman-teman bisa jadikan konten untuk channel teman-teman. Kenapa harus hobi? Begini teman-teman, kalau hobi itu kan berkaitan erat dengan diri teman-teman, sehingga ketika membuat konten tidak begitu sulit. Kapan aja, di mana aja bisa. Inilah kalau sesuai hobi ya teman-teman. Satu itu, dan itulah satu hobi itu kan terus bisa berkesinambungan teman-teman, karena sebuah channel itu harus satu tema dan kesinambungan ya. Konten kreator YouTube itu jangka menengah dan panjang teman-teman, bukan jangka pendek. Bukan kita hanya memenuhi monetisasi dengan cara 1000 subscribe atau 4000 jam tayang, bukan sekedar itu teman-teman, tapi bagaimana membuat konten-konten video yang terus dan berkelanjutan. Inilah yang terpenting bagi seorang konten kreator YouTube teman-teman ya. Maaf dulu ya. Ya, inilah teman-teman, harus perlu diperhatikan teman-teman sesuai hobi teman-teman ya. Atau itu, ketika bukan hobi, misalnya teman-teman bisa dengan satu yang kedua, alternatif kedua, bakat teman-teman misalnya. Nah, bakat teman-teman apa? Misalnya ngoprek sepeda motor untuk balap ya, konten itulah yang teman-teman bisa buat. Hobi teman-teman traveling ya, traveling itulah yang teman-teman bisa buat kan gitu kan. Hobi teman-teman misalnya masak yang bisa dibuat.
Kan itu teman-teman. Hobi teman-teman misalnya dunia tanaman, ya dunia tanaman itulah yang bisa teman buat. Misalnya dunia teman-teman misalnya apa namanya dengan bakat teman-teman apa itu yang bisa dibuat konten kesinambungan teman-teman. Nah, selain hobi dan bakat, apalagi Pak Dewarno yang bisa mudah dibuat untuk konten channel di YouTube? Ada satu lagi teman-teman yang bisa dibuat sebagai konten di channel teman-teman. Misalnya apa Pak Dewarno? Misalnya dengan profesi atau pekerjaan, ya, pekerjaan itu bisa dibuat konten berkesinambungan teman-teman. Misalnya apa Pak Dewarno? Contohnya profesinya misalnya seorang petani, ya. Nah, seorang petani misalnya di pedesaan itu bisa dibuat bagaimana cara mengolah tanah yang bagus, bagaimana sistem pengairannya, bagaimana menyiapkan bibit, musim-musim apa yang cocok dengan tanaman, bisa tanaman padi, bisa palawija, atau mungkin tanaman yang lain. Nah, ketika dari pertanian ada simbiosis mutualisme misalnya berkait erat dengan peternakan, misalnya ternak sapi, ternak kerbau, ternak kambing. Nah, ini menjadi simbiosis mutualisme antara pertanian dan peternakan. Itu bisa dibuat konten teman-teman, ya. Misalnya apa simbiosis mutualismenya? Misalnya misalnya seorang petani membersihkan rumput di sawah atau di ladang, rumputnya bisa dibawa pulang untuk makan ternak. Ketika sisa rumputnya dan kotoran ternaknya bisa dibawa ke ladang menjadi pupuk. Nah, inilah bisa dibuat secara kesinambungan. Misalnya kehidupan di kampung teman-teman. Kalau kehidupan di kota, misalnya profesi teman-teman, misalnya sebagai ojol, misalnya ojek online, teman-teman bisa membuat konten yang mungkin teman-teman tinggal di Depok, narik sampai ke Tangerang atau sampai Bekasi. Mungkin teman-teman bisa membuat video vlog. Ketika mau menjemput customer, bisa dalam perjalanan itu teman-teman bisa dibuat video vlognya. Oh, Bekasi itu ini perkembangannya ini misalnya. Oh, Depok seperti ini. Oh, Tangerang seperti ini, Bogor seperti ini. Nah, ini bisa juga teman-teman sesuai profesi teman-teman. Misalnya sebagai ojek online, ketika mangkal bisa ngedit videonya. Ini kan memanfaatkan waktu teman-teman, ya. Jadi ketika kita sambil mencari customer atau jemput customer dari ojol itu bisa membuat video vlog rutin. Kalau misalnya sebagai ojol bisa membuat video vlog. Atau mungkin teman-teman di perkotaan punya showroom, kan gitu kan, baik motor atau mobil. Nah, bisa ya lewat sini bisa, ya. Hati-hati ya. Nah, inilah teman-teman, di pinggir jalan ada yang nanya teman-teman. Ini pembelajaran bagi teman-teman ketika percaya diri membuat video teman-teman. Seorang konten kreator, kembali tadi, percaya diri itu nomor satu teman-teman, ya. Nah, inilah jawaban dari Pak Dewarno, konten-konten yang bisa dibuat dengan mudah dan cepat. Nah, kembali tadi misalnya tentang punya showroom motor atau mobil, bisa direview tentang dagangannya, jual belinya, keistimewaannya, keunggulan kendaraan yang mau dijual. Ini bisa jadi konten dan menjadikan promosi dagangan teman-teman. Atau mungkin teman-teman punya bengkel motor atau mobil, bisa mereview tentang perbaikan mobil atau motor. Inilah yang mudah dibuat karena sesuai dengan profesi atau pekerjaan teman-teman, ya.
Nah, ada 3 hal tadi konten yang mudah dibuat bisa kesinambungan. Buatlah dulu konten dengan diupload di video secara kontinu. Jadi utamakan dulu kuantitas, nanti kualitas akan mengikuti dengan seiringnya waktu dan perkembangan teman-teman membuat channel, membuat konten video itu akan meningkat. Teman-teman nanti akan meningkat kalau sudah terbiasa membuat video. Mungkin sampai di sini teman-teman, salam sukses YouTuber pemula. Di sini nanti akan kita buat misalnya thumbnailnya misalnya gitu teman-teman. Oke, makasih, salam sukses YouTuber pemula.